Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Kartika Sari selaku Ketua Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Paletehan dan khususnya mahasiswa baru Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, selamat datang dan selamat bergabung. Tak kenal maka tak sayang, untuk itu saya ingin memperkenalkan profil program studi sarjana dan pendidikan profesi bidan. Program studi sarjana dan pendidikan profesi bidan merupakan program studi terbaru di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan. Kami adalah prodi paling bungsu. Ya, kami mendapatkan SK pendirian program studi dari Kemenristek-Dikti yang diterima pada tanggal 2 Mei tahun 2019. Jadi usia kami baru 3 tahun. Visi program studi sarjana dan pendidikan profesi bidan menghasilkan bidan yang profesional dalam pelayanan kebidanan dan unggul dalam pemberdayaan perempuan. Ya, program studi kebidanan jenjang sarjana merupakan proses pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswanya ya nanti menjadi calon bidan yang profesional, memiliki kemampuan critical thinking serta memiliki kemampuan decision maker. Ya, dan untuk program studi kebidanan jenjang profesi merupakan jenjang atau jenjang pendidikan yang harus dilalui mahasiswa setelah menempuh jenjang pendidikan sarjana. Ya. Nah, profesi bidan ini nanti memiliki kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan ya dan memiliki kemampuan sebagai care provider atau pemberi asuhan kebidanan. Kemudian memiliki kemampuan sebagai communicator ya, memiliki kemampuan sebagai communicator dalam memberikan edukasi, menyampaikan informasi dan juga melakukan advokasi. Kemudian memiliki kemampuan decision maker atau pengambilan keputusan ya yang tepat, kemudian memiliki kemampuan sebagai community leader, sebagai penggerak di masyarakat dan juga memiliki kemampuan sebagai seorang manajer, yaitu mampu melakukan pengelolaan dalam asuhan kebidanan kepada ibu dan anak. Nah, asuhan ini bisa dilakukan secara mandiri karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Kebidanan Nomor 19 Tahun 2019, lulusan profesi bidan diberikan kewenangan untuk melakukan praktik mandiri bidan. Ya. Untuk kurikulum program studi kami, ya ini untuk kurikulum perguruan tingginya kami mengadop pada KKNI, ya Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia. Kemudian untuk kurikulum inti program studi kami mengadop dari Asosiasi Kebidanan Indonesia atau AIPKIN. Ya, kemudian kurikulum institusional ini berangkat dari visi program studi dan juga visi dari universitas. Nah, untuk beban studi ya, yang harus dilalui oleh teman-teman nanti pada tahap sarjana kebidanan, teman-teman nanti akan menempuh sebanyak 146 SKS dan ini maksimal bisa ditempuh dalam waktu 7 tahun akademik. Tapi saya berharap ya teman-teman tidak mengambil waktu maksimal tetapi waktu minimal yaitu 4 tahun akademik. Nah, kemudian tahap pendidikan profesi itu akan ditempuh oleh teman-teman sebanyak 36 SKS yang bisa ditempuh maksimal selama 3 tahun akademik. Ya, dan ini ya tahap profesi ini minimal dilaksanakan atau ditempuh dalam waktu 1 tahun akademik. Setelah teman-teman menyelesaikan seluruh rangkaian pada tahapan pendidikan profesi, nanti teman-teman akan melaksanakan uji kompetensi. Uji kompetensi ini nanti sebagai uji akhir ya, apakah teman-teman bisa melaksanakan kelulusan ya, bisa memperoleh gelar sebagai seorang bidan ya, karena pada saat akhir pendidikan profesi teman-teman akan mendapatkan gelar BD dan pada akhir pendidikan pada tahap sarjana teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana kebidanan. Mudah-mudahan nanti dimudahkan selama proses pendidikan. Nah, ini perkenalkan, ini saya
selaku Ketua Program Studi Rina Kartika Sari, dan juga saya didampingi oleh Ibu Revi Lindawati selaku Sekretaris Program Studi. Dan nanti teman-teman akan bertemu dengan dosen ya pada program studi, diantaranya ada Bunda Dr. Hajanani, kemudian ada Ibu Eti Nurhayati, Ibu Susi Irianti, kemudian ada Ibu Indah Nur Fazriyah, ada Ibu Anissa Nurhayati, ada Ibu Feling Polwandari, dan juga ada Ibu Inama Sakinah. Ya, nanti teman-teman akan bertemu langsung dengan dosen-dosen kami ya pada saat proses pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang akan teman-teman lalui yaitu ada pembelajaran di kelas, kemudian laboratorium, dan juga wahana praktik. Teman-teman nanti akan melakukan proses metode pembelajaran ini diantaranya bermacam-macam ya. Ada contextual learning teman-teman, kemudian discovery learning, nanti teman-teman akan berkunjung gitu ya, melihat langsung ya. Contextual learning melakukan hal praktik langsung gitu ya. Kemudian untuk di laboratorium teman-teman akan praktik ya menggunakan pantum ya sebelum kita ke wahana praktik yang langsung berhadapan dengan pasien langsung. Nah, diharapkan selama proses pembelajaran, terutama pada laboratorium dan wahana praktik, kehadiran dari teman-teman yaitu 100% ya. Kemudian evaluasi pembelajaran ya nanti akan dilakukan dengan cara komputer based test. Ini biasanya dilakukan sebagai evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester. Kemudian teman-teman juga nanti akan dikenalkan dengan Objective Structure Clinical Examination atau OSCE. OSCE ini adalah kegiatan evaluasi pembelajaran praktik yang dilakukan di laboratorium. Ya. Nah, kemudian ada Student Oral Case Analysis atau SOCA, di mana teman-teman nanti akan dievaluasi kemampuan dalam melakukan analisis terhadap suatu kasus. Ya, dan kemudian ada bentuk evaluasi lain yang terkait dengan capaian kompetensi pembelajaran. Oke, sampai di sini ya. Saya perkenalkan Selayang Pandang ini adalah kami ya, tim Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan ya. Dan ini adalah kegiatan pada saat proses pembelajaran di mana kakak kelas sekalian ini sedang melakukan kegiatan small group discussion, sedang melakukan kegiatan pembelajaran tutorial. Kemudian ini ada foto bersama dengan dokter spesialis obstetri setelah proses pembelajaran bersama beliau. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya dalam pembelajaran anatomi fisiologi. Ini terkait pandemi ya, kemarin kami tidak bisa melakukan ke sana. Tetapi nanti dosen yang mengajarkan tetap dari Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan kemahasiswaan. Ini adalah teman-teman adik kakak kelas kalian yang tergabung di HMPS ya, Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan. Kemudian ini ada kegiatan setelah kegiatan makrab ya, masa keakraban. Dan juga ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa. Ya, jadi kita nanti langsung nih contextual learning ya. Kita langsung ke lapangan bagaimana melakukan edukasi ke masyarakat langsung. Ya, kemudian ini adalah keseruan dosen dan mahasiswa ya. Jadi ini kami justru yang dikerjain mahasiswa karena pada saat itu kami diberikan surprise pada saat acara atau hari guru. Jadi kami diberikan surprise ya. Nah, ini juga keseruan kami pada saat acara Disnatalis kemarin. Ini setelah ujian ya, jadi dibawa happy ya teman-teman. Nah, ini adalah juga kegiatan kami bersama dengan mahasiswa pada saat 17 Agustus kemarin. Ya, baik. Sebelum saya tutup ya penyampaian profil, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah kata-kata bijak bahwa orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan yang pantang menyerah. So, do your best ya, dan gali potensi diri kalian, maksimalkan potensi yang kalian miliki. Insya Allah ya teman-teman nanti akan sukses ya. Jadi jangan menyerah, harus gigih dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.